Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Karena memang dua susunan kata ini, Alhamdulillah, adalah telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kalimat syukur. Berterima kasih kepadanya. Termasuk nikmat yang melimpah adalah Allah masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi pada hari ini untuk bisa menambah amal-amal soleh kita dan juga memohon maaf kepada Allah bila memang kita punya masa lalu diikuti dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan termasuk tanda-tanda syukur seorang hamba kepada Allah adalah dia menggunakan fasilitas nikmat yang sedang ada di atas ketaatan kepadanya. Maka kita maksimalkan sebagai tanda syukur kepada Allah selain mengucapkan Alhamdulillah, seluruh potensi, energi, harta, dan apapun kesempatan yang Allah berikan di atas ketaatan kepadanya. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa bila Allah mudahkan kita akan melanjutkan buku atau bedah buku 40 nasihat memperbaiki rumah tangga ditulis oleh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Dan tanpa mengurangi penghormatan bagi ibu-ibu mungkin yang hadir, kalaupun ada sesuatu yang dihadapi dalam rumah tangga, saya tidak tahu apa masalahnya dan kita bukan sedang menyinggung itu, tapi kita sedang bicara tentang hukum agama berhubungan dengan masalah rumah tangga. Saya perlu mengingatkan kembali bahwasanya memang rumah tangga adalah bagian sesuatu bagian yang paling cepat membawa seseorang itu ke dalam surga. Jadi memang menikah, memiliki rumah tangga itu bagian yang luar biasa. Prestasi terbaik bagi seorang wanita dan laki-laki dalam Islam bila mereka punya status istri ataupun suami. Dan juga prestasi itu maksimal kalau berubah atau bertambah status menjadi ayah dan juga ibu. Nah, ini prestasi tertinggi dan harusnya setiap muslim dan muslimah menjadikan itu sebagai target utamanya. Karena kalau seseorang sudah berumah tangga dan menikah, maka dia secara otomatis mayoritas pahala bisa didapatkan dari tetangga bantalnya, pasangan hidup, dan juga dari anak-anak yang ada satu rumah dengan dia. Maka ini sumber pahala yang luar biasa. Bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang wanita, istri manapun yang sholat 5 waktu. Gak disebutin sholat-sholat sunnahnya. Artinya kalau ada sholat sunnah itu bonus tambahan. Kemudian berpuasa Ramadan setahun sekali. Gak disebutin puasa-puasa sunnahnya. Dan kemudian yang ketiganya adalah mentaati, melayani suami dengan baik. Kecuali pada saat meninggal dunia, dia akan pilih dari 8 pintu surga yang ingin dia masuk. Terserah dia, bebas. Dan ini berarti pintu-pintu yang terbaik di surga bisa dimasukkan hanya mengerjakan 3 hal tadi. Kayaknya termasuk diantaranya masalah punya suami kan gitu. Mohon maaf tadi saya bilang saya tidak tahu keadaan ibu-ibu kalau misalnya ada yang berstatus janda atau yang lain, itu bukan bermaksud menyinggung, tetapi di sini saya berikan gambaran tentang hukum agamanya. Begitu juga dengan seorang laki-laki, bagaimana dia menjalankan hadis Nabi SAW, man tazawwaja faqad damina nisfa dinah, siapa yang menikah maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Karena mayoritas godaan yang datang dari seseorang adalah lawan jenisnya. Kalau dia sudah memiliki pasangan, maka secara otomatis dia akan terlindungi. Dan kita tahu definisi nikah dalam Islam adalah al-wata' atau hubungan biologis yang halal. Begitu juga dengan masalah anak-anak. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan bahwasanya nanti akan ada orang hari kiamat, dia diberikan pahala bergunung-gunung atau diberikan derajat yang tinggi di surga. Lalu dia bertanya, dari mana ini? Dia tanya kepada para malaikat. Malaikat mengatakan adalah istighfar anakmu untukmu. Berarti memang adanya hubungan masalah peninggian derajat di surga, pemohonan ampun, dilipat gandakan pahala yang besar dengan adanya anak-anak. Dan tentu dengan cara juga mendidik mereka secara agami. Atau secara agama maksud saya, sehingga dia menjadi anak-anak yang agamis, yang dekat dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Dr. Muhammad hafizahullah masalah memperbaiki rumah tangga ini, yang dimaksud adalah berapa banyak orang yang sudah menikah tapi dia tidak hubungkan antara rumah tangganya dengan Islam, sehingga berjalan begitu saja.
Bahkan banyak di antara kaum muslimin sendiri mungkin namanya Muhammad sebagai status suami ataupun ayah, atau berstatus bernama Aisyah misalnya, status istri dan ibu, tetapi tidak ada sama sekali tanda-tanda ciri kepribadian dan karakter Muhammad dan juga Aisyah pada diri mereka. Dari penampilannya, dari pergaulannya, dari penataan rumahnya dan segala macam hal. Bahkan mungkin bisa dihitung jari di rumah itu disebutkan nama Allah, zikir, baca Quran, berdoa, atau saling menasehatin, atau menegakkan sholat, atau yang lainnya. Maka ini disayangkan sekali. Nah, ini salah satu target bahasan buku ini adalah itu. Kita akan masuk sekarang di halaman 27, masalah ilmu agama di rumah. Nah, bagaimana pentingnya kita menerapkan ilmu agama di rumah. Bukan di sini yang dimaksud hanya pengajian seperti ini, tapi bagaimana aplikasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi sederhana, bagaimana ibu masuk ke dalam rumah atau setiap ruangan rumah mengucapkan salam misalnya. Apakah itu sudah diterapkan? Sementara dijamin orang yang mengucapkan salam pada saat masuk ke dalam rumahnya, itu syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Hanya dengan mengucapkan salam pada saat mau masuk misalnya. Terlebih lagi isi kata salam itu, Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untuk kalian. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah atau rezeki Allah melimpah pada kalian. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan usai tercukupi kebutuhan kalian. Itu kalau sering diucapkan antara seorang ibu dengan anak, antara anak dengan ibu atau ayahnya, antara suami istri, baik itu tulisan atau lisan di handphone misalnya, atau ketemu langsung, itu sangat luar biasa. Mendatangkan keberkahan karena ada aplikasi ilmu agama di dalam rumah tersebut. Berapa banyak rumah-rumah yang akhirnya suntuk walaupun rumahnya mewah, tapi karena melanggar sunnah Nabi SAW, mereka meletakkan patung-patung di rumahnya. Sementara Nabi SAW mengatakan rumah yang ada patung dan anjingnya tidak akan dimasuki oleh malaikat misalnya. Contoh saja. Hanya kenapa? Karena tidak faham tentang masalah Islam. Mereka melihat arsitektur yang ada atau yang berasal dari orang-orang non-muslim, ya, sehingga mereka meletakkan tanpa pernah berpikir apakah ini akan berpengaruh pada rumah tangga mereka atau tidak. Ya, ada pengalaman pernah kami bersama dengan beberapa teman-teman peruqyah pada saat masuk ke satu rumah, ya, itu suntuk walaupun rumahnya sangat bagus gitu ya. Ternyata kita temukan banyak sekali patung-patung, gambar-gambar gitu ya. Bahkan di depan rumahnya pun banyak simbol-simbol yang dia tidak paham sebenarnya itu simbol ritual agama lain. Ya, itu pada saat kita searching cari tahu tentang gambar-gambar ini semuanya ritual-ritual yang memanggil dewa-dewa dan segala macam. Dia cuma kalau pergi ke luar negeri, pergi ke Jepang, main beli souvenir, tidak tahu apa tulisannya, ya, misalnya atau kena satu negara lain, kemudian beli. Mungkin itu ada simbol-simbol tertentu. Sampai saya kadang-kadang kalau lagi bimbing jemaah di travel yang Allah amanahkan di pundak kami, contoh ke Turki negara Islam. Tapi ternyata di sana ada banyak sekali dijual yang warna biru, kayak mata itu. Ya. Itu saya tanya sendiri orang Turki, ini kenapa? Kenapa ini dijual? Apa? Dia bilang ini keyakinan hampir seluruh orang Turki bisa menyelamatkan dari mara bahaya. Makanya di busnya digantung, di mobilnya digantung. Terus saya jelaskan ini syirik kepada Allah. Nggak boleh tatayur, bergantung pada benda tersebut. Dengan mengatakan simbol mata bisa menyelamatkan, tidak ada urusannya sama sekali. Tapi orang-orang kita kalau berangkat karena tidak paham, main beli, bawa pulang, lalu kemudian dijadikan gantungan kunci, dijadikan hiasan di rumah dan segala macam. Contohnya gitu ya. Nah ini secara substansial bahasan tentang pentingnya orang paham ilmu agama Islam dan dia terapkan dalam hidupnya. Karena Islam mengajarkan semua kebaikan, Bu ya. Jadi ibu tidak usah khawatir dengan menerapkan Islam lalu kemudian terganggu dalam rumah tangga, sama sekali tidak. Karena kalau orang terapin Islam sebagai seorang istri, dia menjadi istri yang sangat ideal. Kalau suami berarti suami yang sangat ideal. Orang tua berarti orang tua yang sangat ideal. Anak berarti anak yang sangat ideal, gitu kan. Pembantu juga begitu dan segala macam hal. Sampai ke masalah penataan rumah pun diajarkan dalam Islam. Ya, tadi sudah kita sebutkan tidak ada patung, gambar atau anjing. Begitu juga dengan toiletnya tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Ada hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak umat Islam tidak paham, mereka ikuti feng shui misalnya. Ya, bagaimana orang non-muslim menerapkan, oh kalau rumah itu begini maka akan sial, kalau rumah itu akan begini akan sial. Ya. Sampai ada paman kandung saya pernah jual rumah dengan seseorang. Kebetulan karena beliau pernah di Mesir. Di Mesir itu salah satu
contoh rumah tradisional orang, biasanya atap plafon seperti ini pun masih dihiasi dengan kayu yang dibuat melintang. Ya, kayak ciri khas rumah mereka gitu ya. Nah kebetulan di depan pintu karena dia hanya suka sama istrinya, begitu buka pintu dibuat ada celah mungkin seperti cuakan atau ruangan kecil depan pintu rumah kita ini, itu ada kayu. Dan kebetulan karena dia tidak menghadap ke pintu kayunya, begitu ada orang non muslim datang langsung dibeli rumah itu. Dan tidak ditawar harganya kalau tidak salah itu. Terus ditanya kenapa langsung beli? Ya karena ini menunjukkan rumah ini tidak sial. Apa hubungannya? Hanya karena kayu melintang misalnya. Contoh. Dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah hal-hal ini. Maka kita harus perhatikan ya. Keperluan kita terhadap ilmu agama ini, ibu sekalian. Bukan hanya sekedar duduk seperti ini, tapi bagaimana kita memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itu lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar, minuman pada saat haus, tempat tidur pada saat capek, obat pada saat sakit. Karena agama akan memandu kita nanti, mana makanan, mana minuman, mana obat, mana tempat tidur yang boleh dan tidak boleh, yang biasa dikenal dengan halal dan haram. Ya. Juga poin penting untuk saya titip pesankan, ya Bu ya. Kalau kita misalnya, maaf saya tidak menyinggung siapapun, baru bisa mengaji di umur 30 tahun, 35 tahun, baru bisa baca Quran, mungkin tajwidnya baru bisa benar, jangan ini diwariskan pada anak-anak. Jangan juga anak-anak, sudahlah ibu juga begitu kok dulu, misalnya. Enggak, justru kita tutupin kekurangan kita di anak-anak itu. Kalau perlu mereka 10 tahun sudah hafal Quran. Kalau perlu mereka itu sudah harus menutup auratnya dari awal. Bukan seperti kita misalnya karena kita telat. Ya, kalau perlu mereka dari sekarang sudah sering mendengarkan hadis Nabi. Mereka sudah terbiasa bukan cuma sholat wajib. Tapi sholat tahajudnya, sholat duhanya sudah terbiasa. Harusnya begitu. Kita menutupi kekurangan kita justru di penyempurnaan terhadap ibadahnya anak-anak gitu ya. Ada orang luar biasa gitu parahnya. Jadi saya pernah menasihatin satu keluarga. Karena mampir ke situ, kemudian diminta nasihat. Saya nasihatin panjang lebar anak-anak muda di situ. Ada beberapa anak-anak nasihatin mereka tentang hati-hati pergaulan bebas, narkotika, minuman keras dan segala macam. Bahayanya, bagaimana kisah para salafus saleh. Mereka duduk dengarin dan mereka sudah sepertinya tersentuh kalau saya lihat ya. Uniknya setelah selesai, saya pamit mau pulang lewat belakang rumah. Rupanya ibunya anak-anak yang ada di situ tuh duduk sama anak-anaknya, kemudian dengan santainya seakan-akan apa yang saya jelaskan tadi itu semuanya habis ditepis sama ibunya sendiri. Nah, mana pacar kamu, kenapa kamu nggak nak bawa? Nah, teman kamu itu kan sudah cobain dan itu, kenapa kamu nggak coba? Jadi hal-hal yang ajaib. Tadinya minta saya nasihatin, malah sekarang ditepis sendiri. Jadi kalau begitu sayang sekali ya, lebih memilih anak-anaknya untuk terjerumus pada kesalahan. Jangan pernah gunakan lagi istilah nggak apa-apa mumpung masih muda, coba aja nak, itu keliru ya. Kecuali pada hal-hal yang positif, dia menimba ilmu, meningkatkan skillnya, keterampilannya, itu oke. Tetapi kalau untuk seperti itu nggak apa-apa. Masih sampai sekarang di waktu kita sudah dengan teknologi canggih sekarang masih harus kalau lulus SMA coret-coret bajunya, dipiloks, mukanya ugal-ugalan di jalan, masih itu dianggap sebuah kenangan yang nggak ada masalah. Atau mengganggu orang lain, bajunya masih bisa disedekahkan, dikasih kepada adik-adik kelasnya yang tidak mampu. Kan masih banyak orang yang bisa berikan manfaat. Kenapa harus mewariskan hal-hal yang buruk ini? Ya, bukannya kita malah menjadi contoh-contoh yang baik. Nah ini dalam pembukaan kita berhubungan dengan sedikit gambaran pentingnya masalah ilmu agama itu. Ya. Dan ini bukan pilihan Bu ya. Ibu belajar agama bukan pilihan tapi sebuah kewajiban. Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu dan menerapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya. Baik, saya akan bacakan dan ini berlanjut ya ke nasihat ke-8 dari 40 nasihat. Nasihat yang ke-7 kemarin tentang masalah pentingnya membaca Al-Baqarah di rumah untuk mengusir syaitan. Dan jangan sampai menjadikan rumah kita seperti kuburan ya, karena tidak ada tilawah Al-Qur'annya sama sekali. Ada sebagian rumah kaum muslimin Al-Qur'an terdengar kalau ada kematian saja ya. Atau mungkin karena kesurupan syaitan diruqyah ya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Al-Qur'an harus selalu terdengar di rumah. Itu nasihat ke-7 yang lalu. Sekarang nasihat ke-8 masalah pengajaran anggota keluarga berhubungan dengan masalah kewajiban-kewajiban mereka dalam agama Islam. Saya bacakan di nasihat 8 pengajaran anggota keluarga. Mengajar adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh pemimpin keluarga.
sebagai realisasi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan juga batu. Ayat ini atau ayat di atas merupakan dasar pengajaran dan pendidikan anggota keluarga. Kenapa? Karena Allah perintahkan agar ibu dan bapak di sini itu mendidik anak-anaknya dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya faham ilmu agama. Tahu mana halal, mana haram supaya selamat dari api neraka. Memerintah mereka dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jangan pernah biarkan anak-anak tidur, ya, subuh misalnya. Oh kesian karena masih kecil. Kak, bangunkan, biasakan bangun. Tidak ada salahnya ibu kalau bangun sholat tahajud, ibu aja anaknya bangun. Gak apa-apa, walaupun dia masih ngantuk, dibiasakan aja pelan-pelan gitu ya. Ini kami coba terapkan ke anak-anak di rumah, Masya Allah lah. Ternyata awalnya gitu kayak ada beban ya, nanti kesian, nanti gimana. Tapi setelah dibangunkan biasa aja gitu. Dan mereka hanya terbiasa, mereka terbawa dengan kebiasaan tersebut. Ya, sampai akhirnya setiap malam pun kita sudah tidak perlu ajarin lagi pada saat mereka sudah balik. Mereka sudah terbiasa dengan pola itu dan menganggap itu sebuah kebutuhan dia. Bukan lagi keharusan atau bukan karena nggak enak sama orang tua, karena keharusan dari orang tua, tapi mereka merasa itu sudah kebutuhannya. Itu tidak mungkin kita bisa cetak dan menjadikan mereka seperti itu dalam hitungan 5-10 menit atau 1-2 hari. Saya kasih contoh lain, misalnya ada sebagian ibu-ibu atau bapak-bapak, kadang-kadang nanti anaknya kalau mau menikah, sudah tinggal sebulan lagi menikah, baru dikasih kursus cepat. Ya, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini. Semua ditumpukin dalam satu masa. Gimana caranya dia mau lalui 50 tahun ke depan dengan 1 bulan kursus cepat, apalagi ada yang kadang-kadang cuma 2-3 hari. Ditumpukin, si ibu titip pesan apa, si ayah titip pesan apa. Dia bingung untuk membagi bagaimana nanti menata semua itu. Ya, ini kekeliruan. Maksudnya dari kecil dibiasakan, dibangun kebiasaan pola-pola. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, adab-adabnya, kebersihannya, doanya, mau tidur, bangun tidur, merawat rumah, pakaiannya jauh dari najis, dan segala macam hal yang harusnya sudah dicicil sehingga tidak menumpuk pada anak-anak tersebut. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Lalu penulis mengatakan di bawah ini beberapa komentar ahli tafsir tentang ayat tersebut. Surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 tadi. Yakni berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan atas pemimpin keluarga. Qatada berkata, Qatada ini seorang ulama yang masyhur, beliau mengatakan hendaknya dia memerintahkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencegah mereka dari kemaksiat atau dari maksiat kepadanya. N-nya besar kata ganti Allah ya. Hendaknya menjaga mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan membantu mereka di dalamnya. Maka apabila kamu melihat kemaksiatan, hendaklah engkau atau kamu menjauhkan mereka darinya dan memperingatkan untuk tidak melakukannya. Bermula dari hal-hal kecil ya, makan dan minum dengan tangan kiri atau meniup makanan dan minuman, itu kan larangan dalam sunnah ada ya. Atau misalnya membuang-buang makanan, mubazir, mengambil yang berlebihan gitu ya. Atau ada makanan jatuh, sebenarnya dia makanan kering dan masih sunnahnya diambil. Yang kata Nabi SAW, kalau jatuh makanan kalian maka bersihkanlah, lalu makanlah dan jangan biarkan bagian dari syaitan. Kecuali cairan, kotor, mungkin ya susah untuk dibersihkan, beda. Dan banyak adab-adab yang lain contohnya. Nah itu harus betul-betul diberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka faham mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan dibiasakan dengan pola itu. Saya subhanallah tadi subuh sholat di masjid di dekat rumah, ada satu bapak, hampir setiap saya subuh di situ saya selalu lihat beliau ada membawa 2 anak kecil ya, laki-laki, mungkin anaknya 6 tahun, 7-6 tahun gitu, sama yang satunya 5 tahun adik kakak. Tapi anak itu saya perhatikan sudah sekian tahun saya sholat di situ dari waktu masih kecil di bawah, itu masih sering tidur kadang-kadang. Tapi sama ayahnya dibiarkan, tapi dibawa ke masjid. Saya pun biasa terapin pada anak-anak kecil yang Allah amanahkan di pundak kami juga begitu ya. Saya coba biasakan mereka mau masuk masjid dan mencintai masjid. Tapi saya lihat ini satu pola yang luar biasa. Setelah mungkin sekian bulan atau sekian tahun sudah terbiasa, anak-anak ini akhirnya menjadikan itu seperti program mereka. Dan ini sudah menarik. Tadi subuh saya lihat ayahnya duduk sambil zikir, mereka juga duduk sambil berzikir. Ayahnya ambil Quran, mereka juga ambil Al-Quran misalnya. Itu
Satu pendidikan yang sangat baik sekali ya. Sehingga akhirnya mereka sudah menjadikan itu program hidupnya. Kalau ibu selalu mengatakan kasihan masih kecil, nanti mengantuk, nanti aja dibangunin. Ini kata-kata nanti, nunda-nunda ini bahaya sekali. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan menunda-nunda itu adalah awal kehancuran. Nanti aja saya baru murajaah Quran, nanti saja saya baru hafal, nanti saja anak saya baru belajar, nanti saja baru tutup aurat, nanti saja baru sholat duha, nanti saja baru zikir pagi petang. Kalau ajal datang gimana? Itu poin yang luar biasa yang harus kita perhatikan. Ada satu cerita di Saudi tentang seorang ibu dan ayah sibuk mendidik anak-anaknya dari awal dan mereka terus berdoa agar anaknya menjadi anak yang baik. Itu sampai kejadian yang luar biasa. Anak itu karena mungkin doa kedua orang tuanya dan kepedulian mereka untuk memberikan konsumsian yang halal masuk ke tubuhnya, selalu diingatkan setiap hari yang didengar adalah ceramah, pendidikan agama. Anak itu mengagetkan orang tuanya karena hampir setiap malam di saat sudah umur 5-6 tahun, itu mengetuk kamar orang tuanya di malam hari menjelang subuh dan selalu membangunkan sholat malam. Dan orang tuanya kena penasaran, coba dicek. Anak ini ketuk ini memang dia tulus karena mau sholat malam, dia paham atau tidak gitu ya. Mereka diam-diam, mereka buka pintu lalu tanya kenapa? Oh ya, karena mau ibu sama ayah sholat. Ya, baik, terima kasih. Lalu mereka tutup pintu, lalu kemudian sepakat suami istri coba kita lihat di kamar apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh anaknya. Begitu dilihat ternyata betul. Sudah ambil mukenahnya, udah sholat malam dengan sendiri, dia muraja ayat-ayat Al-Qur'annya, dan itu ternyata orang tuanya pikir, oh mungkin kebetulan malam itu dia bangun. Besok dilihat sama juga, lusa sama juga, dan sampai berbulan-bulan sama terus. Padahal anak ini cuma umur 5-6 tahun. Kita bisa bayangkan anak ini kalau sudah gadis jadi bagaimana nanti? Kan gitu. Contohnya. Jadi gak ada kebaikan dalam menunda-nunda amal-amal soleh itu. Saya sudah bilang tadi di pembukaan kita, justru kita tutupin kekurangan kita Bu ya. Yang dulu kita kurang, belum bisa baca Quran, belum sholat malam, belum itu tutup di anak-anak kita justru. Jangan wariskan keburukan-keburukan pada mereka. Saya lanjutkan atau saya baca kembali, saya ulangi maaf ya, perkataan Qatadah. Hendaknya dia memerintahkan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mencegah mereka dari maksiat kepadanya. Hendaknya menjaga mereka untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan membantu mereka di dalamnya. Maka apabila kamu melihat kemaksiatan, hendaknya engkau menjauhkan mereka darinya dan memperingatkan untuk tidak melakukannya. Ya. Ada satu hal juga yang penting, misalnya kalau kita mau didik anak-anak ya, saya melihat ini anak-anak yang semua umumnya, ada beberapa anak yang Allah amanahkan di pundak kami, saya lihat pokoknya hampir sama. Setan sudah goda dari masih kecil, terbiasa makan dan minum dengan tangan kiri. Contoh saja, kalau itu sunnah Nabi. Kalau dikasih ke tangan kanan, dipindahin ke tangan kiri. Botol susunya kah, kue yang dikasih kah, atau apa saja. Saya bilang sama istri saya, ini was-was syaitan, gak boleh dibiarkan. Karena Nabi SAW sangat tegas, larang makan dan minum dengan tangan kiri. Gak boleh. Kata Nabi SAW, jangan makan dan minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi selalu ingatkan ya, selalu diingatkan. Tapi subhanallah setiap kali dikasih tetap aja terjadi. Jadi itu berlalu cukup lama. Sampai akhirnya mereka sudah mulai terbiasa, baru mereka akhirnya tidak melakukan lagi. Menguap dengan menutup mulut misalnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian menguap tutuplah. Kalau tidak, karena kalau tidak syaitan akan masuk dan menguasai tubuh. Dalam riwayat lain syaitan akan menertawakan orang yang menguap dan tidak menutup mulutnya. Berapa banyak anak-anak yang melakukan ini tapi orang tuanya tidak peduli. Ya, padahal sebenarnya itu sudah cukup membuat syaitan bisa menguasai anak tersebut kalau misalnya tidak dikerjakan sunnah ini. Contoh misalnya. Dan sekian banyak contoh-contoh yang lain berhubungan dengan masalah ini ya, yang harusnya diperhatikan. Termasuk dengan masalah tata cara tahara ya, pensucian diri. Maaf cebok. Dari buang air besar, buang air kecil, jangan dibiarkan anak-anak itu sendiri melakukannya seakan-akan sudah bersih, sudah benar, padahal sebenarnya mereka masih salah. Ini semua masuk dalam poin yang sedang disinggung. Ulama yang lain bernama Ad-Dahhaq dan juga Muqatil. Ini dua orang ulama, nama dua-duanya berkata, karena statementnya sama, maka disatukan oleh penulis. Merupakan kewajiban setiap muslim mengajarkan keluarganya dan kerabat dan hamba sahayanya akan apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka dan apa yang dilarangnya. Jadi perhatikan di sini ibu garis bawahi, merupakan kewajiban. Jadi bukan opsional untuk mengingatkan kepada ahli atau keluarga kita
Anak-anak di rumah, pasangan hidup, mana yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, itu kewajiban, bukan pilihan. Tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang santun, ya. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ajari dan didiklah mereka. Maksudnya sesuai dengan ajaran agama. Banyak, maaf ini saya tidak singgung siapapun, tapi berapa banyak ibu-ibu yang selalu berharap anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha atau hafidh Quran atau apalah prestasi yang diharapkan, tapi dia membiarkan mayoritas waktunya sama pembantu rumah tangganya. Yang mungkin sholatnya aja masih salah, mungkin masih suka tonton yang salah, mungkin masih suka berbohong, mungkin masih belum bersih badannya, mungkin segala macam. Lalu dia mimpi mengkhayal anaknya ini bisa seperti yang dia jadikan sebagai target. Bagaimana caranya? Sementara dia sendiri tidak pernah terlibat sama sekali dalam masalah pendidikan anak tersebut. Nah ini contoh-contohnya saja. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan di statement yang ketiga di situ ya, di paragraf kedua, tepatnya di halaman 28, ajari dan didik mereka. Biarkan kita yang meraih pahala maksimal dari mereka. At-Tabari mengatakan, kita hendaknya mengajari anak-anak dan keluarga kita masalah agama dan kebaikan, serta apa-apa yang penting dan dibutuhkan dalam persoalan adab dan akhlak. Lebih bagus lagi kalau bisa dikurikulumkan. Garis bawah juga penting ya, bahwasanya sekolah itu adalah setengah daripada pendidikan anak-anak, bukan sepenuhnya. Setengahnya lagi di rumah, gitu kan? Jadi ada sebagian orang tua juga begitu. Sudahlah, anak saya kan sudah sekolah di sekolah yang bagus, Islamic boarding school lah, segala macam, pesantren, dianggap sudah cukup. Enggak cukup. Itu pendidikan mereka setengahnya masih ada di rumah. Dan mereka masih membanding-bandingkan tuh. Misalnya di sekolah gurunya bilang apa? Misal contoh, gurunya menyebutkan hadis tidak boleh makan dan minum sambil berdiri. Misal contoh. Nanti dia pulang rumah dia lihat ibunya sama ayahnya makan minum berdiri nggak? Nah, kalau makan minum berdiri, ada kadang-kadang anak-anak yang ngomong, loh di sekolah kok ngajarin begini, kok ibu sama ayah beda? Ada juga yang tidak. Dia langsung membandingkan, bagi dia mana yang lebih mudah. Oh gurunya bilang nggak boleh, tapi ibu ayah saya lakukan kok. Dia pilih mana yang lebih mudah. Kalau dia lihat ibunya sama ayah lebih mudah, maka dia lakukan itu. Atau lebih berpengaruh dalam hidup dia. Sehingga kita harus paham, pendidikan itu harus dari dua sisi. Tangan nggak bisa bertepuk kalau sebelah saja, harus dua-duanya. Kalau perlu ibu nanti kalau pulang sekolah anak-anak ditanya tadi belajar apa, ya ditanya kritis, tanya masalah itu, biarin dia cerita. Atau juga ibu perlu tanya tentang teman-teman kelasnya. Saya kadang-kadang duduk sama anak-anak, walaupun saya tidak tahu nama teman-temannya, tapi saya selalu bilang sama mereka. Tadi nama kelasnya apa nak? Oh nama kelasku namanya ini, oke. Ada berapa orang di kelas? Bahkan dia berpikir dia tahu, oh, ada 22 orang. Siapa saja namanya? Ini si fulan disebutin nama-nama. Walaupun saya tidak perlu hafal nama-nama itu semua, tapi dia merasa orang tuanya peduli dengan keadaan dia. Kemudian tanya, siapa di antara teman-teman kamu yang paling berprestasi di kelas? Yang paling baik siapa? Oh si fulan. Kenapa? Dia kalau disuruh sama guru dia dengar, dia kalau dikasih tugas dia kerjakan. Nah berarti kamu harus seperti itu ya. Siapa di antara murid-murid di kelas yang paling malas? Oh si fulan. Kenapa? Suka tidur, suka ganggu orang. Nah nggak boleh seperti itu ya. Misal contoh. Nah itu kita hidup masuk ke alam mereka itu penting. Ya. Dan ini terjadi bukan hanya sekali atau dua kali, sering. Ya. Bahkan anak-anak yang sudah dewasa pun begitu. Saya kadang-kadang duduk sama anak-anak yang Allah manakan yang sudah balik pun saya bahasakan kepada mereka. Tetap tanya di kelas bagaimana nak, di sekolah seperti apa nak. Baru mereka menjelaskan, ya kan keadaannya begini, keadaannya begitu. Kadang-kadang penjelasan, walaupun sekolahnya sudah sekolah Islam gitu, ternyata masih ada yang bergaul bebas. Kalau kita nggak nanya, dia nggak cerita. Begitu dia cerita, saya katakan, tapi itu nggak boleh ya nak. Dalam hukum agama begini. Misalnya kita jelaskan. Jadi dia paham gitu. Ya, contohnya. Jadi kita harus masuk juga ke alam itu ya. Sehingga setengah pendidikan itu di sekolah, formalnya, setengahnya harus ada sama kita. Bahkan kalau perlu kita bisa lebih dominan tuh bagus sekali ya. Kita lebih dominan, maksudnya kita malah mengontrol juga pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Ya, sehingga kalau ada pelajaran di sekolah yang keliru, ya kita bisa mengingatkan, kita masih bisa diskusi sama wali kelasnya. Sehingga kita tidak membiarkan anak-anak itu terlepas begitu saja. Selanjutnya dikatakan oleh penulis, apabila Rasulullah SAW telah menganjurkan kita mengajari wanita-wanita hamba sahaya, yakni bukan orang-orang merdeka, maka apalagi ya halnya dengan anak-anak dan keluarga yang merdeka.
Tahu yang hamba sahaya dulu ya, hamba sahaya itu dulu harta rampasan perang. Masa dulu itu ada diperjualbelikan di pasar ya. Itu dulu masa perbudakan. Perbudakan itu dihapus di dunia pas setelah perang dunia kedua seingat saya. Sebelumnya masih ada perbudakan. Nah, mereka bisa diperjualbelikan. Nah, dalam Islam hamba sahaya pun kalau ada itu dianjurkan untuk selalu dididik ya. Mungkin kalau sekarang tidak kita samakan hamba sahaya, tapi kalau ibu-ibu punya pembantu rumah tangga di rumah, punya supir, beri mereka mukena ya. Kalau laki-laki pembantu rumah tangga, kalau laki-laki mungkin diberikan sarung sama sejadah, disarankan untuk sholat dulu, aktivitasnya diberhentikan kalau waktu sholat. Kalaupun diberikan makan, dan salahnya diberikan makan, silakan makan Pak, silakan makan, misalnya baca bismillah, jangan lupa tangan kanan ya. Kita hidupkan suasana Islami itu bersama dengan mereka. Kata beliau, kalau semua itu saja seperti hamba saya dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dididik dengan baik, maka bagaimana dengan orang-orang yang merdeka? Imam Bukhari menyebutkan dalam sahihnya bab pengajaran laki-laki terhadap hamba sahaya perempuan dan keluarganya. Menulis sebuah hadis, "Salasatun lahum ajran." ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عاتقها فتزوجها فله أجران. Ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala, double pahalanya. Dari 3 ini salah satu yang disebutkan masalah pendidikan hamba sahaya. Tentu di masa sekarang tidak ada ya. Tapi ini kalau hadis Nabi SAW menyebutkan tentang masalah adanya hamba sahaya di masa itu. Dan seorang laki-laki memiliki hamba sahaya perempuan, lalu dia mendidiknya dengan baik, mengajarinya dengan baik, maksudnya pendidikan-pendidikan agama. Kemudian ia memerdekakannya lalu menikahinya, maka baginya 2 pahala. Jadi hamba sahaya juga boleh dinikahi dalam Islam, dan lebih besar pahalanya kalau dibebaskan dari keterbudakan. Tapi di sini yang kita titik beratkan bagaimana Nabi SAW suruh didik dulu agama. Diberikan pendidikan agama, baru kemudian melangkah untuk selanjutnya masalah pernikahan. Tapi kita garis bawahi masalah wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha. Bagaimana dia mengajarkan dengan pengajaran yang baik. Dalam penjelasan hadis di atas, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan kesesuaian hadis dalam terjemahnya, maksudnya judul babnya, dalam masalah hamba sahaya perempuan adalah dengan nas, dan dalam masalah keluarga dengan qiyas. Maksudnya qiyas itu perumpamaannya. Kalau hamba sahaya saja bisa seperti ini, bagaimana dengan keluarga gitu ya. Sebab perhatian kepada keluarga yang merdeka dalam soal pengajaran tentang kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah dan tentang sunnah-sunnah Rasulnya adalah sesuatu yang harus dan pasti, melebihi perhatian kepada hamba sahaya perempuan. Ini dijelaskan dalam Fathul Bari. Jadi maksudnya gini, kalau hadits ini kita lupakan dulu masalah hamba sahayanya, tetapi kalau ada hamba sahaya pun dianjurkan tinggal di rumah, apakah itu laki-laki, perempuan, hamba sahaya, karena masa dulu ada hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Itu dididik dengan baik ya, kemudian dimerdekakan, didik agama dan dimerdekakan, dibebaskan, maka itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Saya tidak tahu ibu-ibu sudah pernah dengar nama ini atau belum, tapi nama ini masyhur seorang ulama namanya Abul Aliyah. Abul Aliyah ini pernah menjadi seorang budak diperjualbelikan di pasar ya. Waktu itu di masa hidupnya beliau, dan ini gurunya ulama-ulama hadis. Beliau tabi'in yang sangat masyhur, belajar dari para sahabat Nabi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik dan seterusnya, menjadi ulama besar. Awal kisahnya Abul Aliyah ini seorang budak, hamba sahaya, dan dia berada di naungan seorang wanita waktu itu di negerinya. Ibu ini melihat Abul Aliyah ini selain memberikan hak dia, bantu bersihin rumah apa yang disuruh dikerjain sama dia. Kemudian dilihat juga di waktu lowong Abul Aliyah suka belajar agama. Pergi ke masjid dekat rumah, belajar. Sampai dia hafal Quran, dia banyak hafal hadis. Kadang-kadang sambil bekerja, bersihin taman depan, ada tetangga datang nanya hukum agama. Gitu-gitu ya. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh si ibu ini? Ibu ini mengatakan kepada Abul Aliyah pada saat hari Jumat. Kebetulan Abu Aliyah mau pergi sholat Jumat. Lalu si majikannya mengatakan, kamu kemana Abu Aliyah? Dia bilang, saya mau pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Kata ibu tersebut, bawa saya bersama. Maka ibu itu pun ikut. Ya. Dan dia bertanya-tanya, kenapa ibu ini mau pergi ikut sholat Jumat? Walaupun sebenarnya Jumat boleh bagi perempuan ya. Hukumnya sunnah bu ya. Yang wajib laki-laki. Makanya di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah tetap diberikan kesempatan untuk Jumatan ya bagi perempuan.
Maka dia pergi, kemudian setelah semua jemaah Jumat berkumpul, ibu itu langsung mengatakan, wahai muslimin, jadilah saksi kalau aku berharap pahala dari Allah dengan membebaskan Abu Aliyah. Aku bebaskan dia karena Allah agar bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Maka Abu Aliyah pun bebas dari keterbudakan dengan ucapan tersebut dan akhirnya bermanfaat bagi umat pada saat itu, dan sampai sekarang masih dinukil tentang kisah-kisah beliau yang luar biasa dari sisi keimanan, dari sisi ilmunya, dan pahalanya dipanen oleh sang ibu yang sudah memberikan kesempatan dan mendidiknya dengan baik itu. Lalu dikatakan karena adanya kesibukan dan tugas serta ikatan lainnya, seseorang terkadang melalaikan untuk meluangkan waktu bagi dirinya sehingga bisa mengajari keluarganya. Di antara jalan pemecahan dalam persoalan ini, yaitu hendaknya ia mengkhususkan 1 hari dalam seminggu sebagai waktu untuk keluarga. Bahkan mungkin juga dengan melibatkan kerabat lain untuk menyelenggarakan majelis ilmu di dalam rumah. Ia hendaknya mengumumkan hari tersebut kepada segenap anggota keluarga dan menganjurkan agar menepati dan juga datang pada hari yang ditentukan tersebut. Bahkan akan lebih efektif dengan menggunakan kata-kata wajib datang, baik kepada dirinya maupun kepada anggota keluarga lainnya. Tentu kalau poin ini bisa diadakan pengajian, kayak ini kan pengajian umum, mungkin semua teman-teman datang ya. Tapi ada mungkin pengajian khusus untuk keluarga saja. Apakah dia punya kapasitas dan kapabilitas untuk menyampaikan ilmu? Misalnya seseorang ustadz atau ustazah, atau minimal dia menguasai substansial bahasan. Misalnya ibu sudah sangat faham tentang masalah bab keutamaan sholat 5 waktu misalnya. Berjamaah, tentang rukun-rukun sholat, kewajiban sholat, sunnah-sunnah sholat, yang membatalkan sholat, misalnya hal-hal yang makruh dalam sholat. Udah ibu pelajari babnya, lalu ibu coba kumpulin, lalu jelasin kepada anak-anak misalnya. Atau jelasin pada keluarga, jelasin pada pembantu misalnya, orang-orang di rumah. Maka itu satu hal yang penting untuk dihidupkan. Sehingga jangan sampai lewat 1 pekan, 1 bulan tanpa ada bahasan masalah agama sama sekali. Berikut ini kata beliau adalah apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dalam masalah ini sebagai contoh. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab apakah bagi wanita disediakan haji khusus atau hari khusus, maaf ya. Apakah bagi wanita disediakan hari khusus untuk ilmu? Tanda tanya. Lalu ya beliau menyetir hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, qalatin nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabana 'alaika ar-rijalu faj'al lana yawman min nafsik wa fawa'adahunna yawman lakiyahunna fihi fawadahunna wa amarahunna. Para wanita sempat datang kepada Nabi SAW dan berkata, kami telah dikalahkan oleh kaum laki-laki dalam kesempatan bermulazamah kepada anda. Mulazamah itu maksudnya selalu duduk dengarin penyampaian nasihat-nasihat anda. Kami nggak bisa seperti laki-laki. Saf sholatnya di belakang, laki-laki di depan. Dan masa itu belum ada mikrofon pengeras suara. Ya, jadi laki-laki ini lebih dominan ilmu yang ambil dari anda. Karena itu buatlah untuk kami suatu hari dari diri anda. Lalu Rasulullah SAW menjanjikan mereka suatu hari untuk bertemu dengan mereka, dan Rasulullah SAW menasihati dan memerintahkan mereka. Maksudnya di sini penulis ingin titik beratkan, Nabi SAW aja luangkan waktu untuk para kaum wanita belajar, ataupun orang-orang yang khusus tidak bisa, ya, mereka hadir di masjid, di majelis ilmu, misalnya, lalu mereka didatangi, lalu disampaikan kepada mereka tentang hukum-hukum agama. Gak ada salahnya ibu memberikan buku-buku anak-anak, ya, daripada mereka baca komik. Mungkin di masa kita kecil dulu suka baca yang menghayal, ya, Cinderella lah, ya, atau apalah, ya, yang toko-toko yang tidak jelas gitu ya, yang menggambarkan dia seorang pri punya tongkat bisa ini dan itu misalnya. Manfaatnya secara iman dan agama apa gitu ya. Sekarang kita sudah harus membacakan buku-buku buat mereka, kisah tentang Ummahatil Mukminin, sahabiat Nabi kalau anak perempuan misalnya, atau tentang sahabat-sahabat Nabi kalau laki-laki, ya kan gitu. Kemudian juga banyak hal-hal yang berefek ya. Semua toko-toko sekarang itu saya lihat kalau sudah mulai mau masuk tahun baru sekolah ya, tahun ajaran baru, biasanya sudah pada beli perlengkapan. Kemarin saya sempat juga jalan sama istri pada saat mau beliin buat anak-anak. Itu kemudian saya temukan hampir semua buku tulis, pulpennya, tempat pensilnya, semuanya gambarnya nggak jelas. Gitu.
Ya. Hampir semuanya gitu. Dan di situ anak-anak semua pada ini, temanku beli ini, pada mau ambil. Dan itu nggak jelas, toko-toko fiktif semua yang tidak masuk akal gitu ya. Sampai saya sempat berpikir, kenapa nggak ada seorang produsen muslim buat buku ya. Misalnya tulisannya itu aku anak soleh, aku anak soleha misalnya. Atau apalah ya gitu kan. Atau aku suka dengan atau aku beriman ya misalnya, atau aku bangga menjadi anak muslim, kan banyak sekali ya. Kenapa enggak buku tulisnya itu seperti itu, covernya, tasnya, tempat pensilnya, ini gambarnya robot, gambarnya ini, gambarnya manusia nggak jelas gitu ya. Dan itu terus saja kita sebagai orang tua mendukung itu ya. Ini sering saya singgung di pengajian ya gitu. Maaf saya sebutin nama-nama ini karena memang terlalu menyebar di tengah-tengah kita. Itu bahaya sekali pendidikan dengan Doraemon ya. Karena memang digambarkan boneka ini bisa memberikan apa saja. Kan bahaya sekali. Anak temannya punya masalah apa, solusinya ada sama dia. Maka dia bisa mengeluarkan apapun dari perutnya. Mungkin ibu yang dewasa kita ini kalau misalnya dengar, dia nonton itu, kita akan mengatakan, oh iya itu ya, itu cerita, kartun ya. Tapi kira-kira anak kita rekam itu enggak? Ya, kalau ibu beliin boneka itu ditaruh di kamarnya, mana ibu tahu kalau dia lagi sedih atau dia lagi senang lalu dia ngobrol sama boneka itu. Dia minta sesuatu misalnya. Apa bedanya boneka sama patung? Dia sudah aja ngobrol. Orang spraynya, gordennya ya, di kamar semuanya itu gitu kan. Susah banget nih. Ya. Itu Mickey Mouse sama Minnie Mouse itu tikus. Tikus. Tahu tikus bu? Tikus itu hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam. Ya boleh dipelihara kan tikus. Ya. Kata Nabi SAW 5 hewan yang harus dibunuh. Boleh dibunuh di tempat wilayah haram. Haram itu Mekah sama Madinah. Atau di luar wilayah haram. Ibu udah tahu hukum belum? Kalau di wilayah haram itu gak boleh bunuh hewan ya. Di Mekah, Madinah itu gak boleh. Ada wilayah haram. Wilayah haram itu gak boleh. Gak boleh cabut pohonnya. Gak boleh bunuh hewannya. Itu ada hukum-hukum sendiri ya. Tapi Nabi bilang 5 hewan ini bunuh saja di wilayah haram atau di luar haram. Pertama disebut tikus itu. Yang paling pertama tikus. Bagaimana bisa tikus ditokohkan? Itu kan orang-orang Yahudi yang buat itu. Ya, contoh, selain gambar itu juga nggak boleh gitu ya. Contohnya saja. Itu dan banyak cita-cita dalam masalah itu dibuat segala macam. Begitu juga dengan yang lain yang kartun Jepang atau Cina yang kurang ajar sama ibunya. Shinchan ya. Diajarin. Kita mungkin lucu ya kalau orang tua lihat. Oh iya lucu ya. Tapi itu bahaya banget itu. Nontonin anak-anak 5 menit bisa kurang ajar sama ibunya nanti. Kerjain orang tuanya segala macam. Contohnya ya. Saya pernah pas mau pergi taklim. Anak-anak di rumah. Mereka nonton TV lagi libur sekolah. Saya kebetulan karena walaupun tanggal merah gak libur taklimnya jalan itu. Ini boleh gak abati? Nanya saya gitu di rumah. Saya dipanggil abati kebetulan. Terus saya lihat, saya kaget gitu. Memang masih ada waktu pengajian. Lalu saya bilang, sebentar ya, coba berarti lihat dulu. Saya nonton. Itu yang film India atau apa itu, kartun. Ya. Krishna ya, namanya. Itu bahaya sekali, itu kan dewa, dianggap dewa ya. Itu mereka nonton, saya minta nonton. Hanya 20 menit saya hitung itu. Itu luar biasa perusakan akidahnya itu, luar biasa. Ceritanya waktu itu kebetulan episode yang itu, dewa hujannya lagi ngambek, iya, nggak mau turunin hujan, terus dia diceritakan, digambarkan di atas langit, di atas awan lagi duduk dengan singgasananya, dengan buah-buahannya, dengan para dayang-dayangnya, gitu ya, dan dia lagi ngambek, nggak mau turunin hujan. Lalu si anak kecil ini marah, dia ajak tantang berantemlah sampai menang, akhirnya hujan turun. Ini luar biasa gini ya. Yang menurunkan hujan hanya Allah ya. Dan tidak ada istilahnya ya seperti itu, ada dewa ini dewa itu dan dia bisa mengalahkan 20 menit ini satu episode, dia punya sekian puluh episode. Bagaimana pendidikan anak-anak ini wah, dan sekian banyak contoh-contoh yang lain itu ya. Ini sayang sekali kalau kita tidak perhatikan dengan masalah-masalah seperti ini. Ibnu Hajar berkata dalam riwayat Sahal ibn Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah, mirip dengan kisah ini. Ia berkata, perjanjian kalian di rumah fulana. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka dan memberi ceramah kepada mereka.
Dari hadis di atas kita bisa mengambil kesimpulan akan pentingnya pengajaran para wanita di rumah-rumah dan mengingatkan pula betapa besar perhatian para sahabat wanita dalam masalah belajar. Juga menunjukkan bahwa mengkonsentrasikan semangat mengajar hanya kepada laki-laki dengan meninggalkan kaum perempuan adalah kelalaian besar bagi para dai dan pemimpin rumah tangga. Jadi maksudnya juga jangan sampai cuma dipikirkan pengajian di masjid sehingga akhirnya hanya bapak-bapak yang bisa hadir. Nah, pengajian seperti ini di rumah penting untuk ibu tahu, ibu belajar juga ya. Itu diambil daripada sikap Nabi SAW dalam riwayat Bukhari tadi untuk menjawab respon sebagian ibu-ibu di Madinah yang minta untuk didatangi mereka khusus lalu kemudian menjelaskan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Sebagian pembaca mungkin berkata, misalnya kita telah meluangkan waktu sehari dalam seminggu dan hal itu telah kita kabarkan kepada anggota keluarga. Lalu apa yang harus kita berikan dalam pertemuan atau majelis tersebut? Dan bagaimana pula memulainya? Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, penulis mencoba memberikan ide dalam hal ini sehingga menjadi manhaj atau program atau metode sederhana untuk mengajar anggota keluarga secara umum dan bagi kaum wanita secara khusus. Yang pertama, Tafsir Al-Alama Ibnu Sa'ad. Ini ada satu orang ulama namanya Ibnu Sa'ad, dikenal ya. Sa'di, As-Sa'di, dikenal dengan tafsir Sa'di. Namanya Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Terdiri dari 7 jilid. Ya. Sajian dan bahasannya mudah. Tafsir ini bisa ditelaah dan dibaca per surat atau semampunya dalam tiap kali pertemuan. Tentu karena penulis ini Bu tinggal di Saudi, maka beliau mengarahkan ke buku ini ya. Kalau saya pribadi mengarahkan ibu-ibu cukup membaca tafsir. Kalau sekarang mungkin bisa di handphone kita di searching di Google surah tertentu. Dan selalu saya sarankan kalau di pengajian kami mulai kalau mau belajar tafsir dengan juz 30 saja. Juz 30 saja. Tidak usah lebih dari juz 30 dulu. Itu ada banyak sekali surah-surah pendek dan umumnya itu Makkiyah. Makkiyah maksudnya yang turun di Mekah Bu ya. Karena di Al-Quran ada surah-surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah yang turun 13 tahun pertama fase di Mekah dan Madaniyah berarti 10 tahun waktu fase Madinah. Nah umumnya surah-surah Makkiyah itu Bu berisikan tentang kisah umat sebelum kita yang Allah binasakan, tentang Fir'aun, tentang kaum Samud, tentang kaum 'Ad. Itu diceritakan. Kemudian juga menceritakan tentang masalah prosesi kematian, alam barzah, kuburan, tentang timbangan amal hari kiamat, tentang surga dan neraka. Itu isi-isinya itu tuh. Memang ini dasar, pondasi dasar yang menyentuh secara keimanan. Juga dari satu sisi surah-surahnya pendek-pendek. Pendek-pendek. Saya misalnya contoh pada saat jalan sama anak-anak kadang-kadang kalau mereka lagi mau minta ke satu tempat misalnya di hari libur misalnya, maka saya kasih syarat. Boleh, tapi dengan syarat. Harus bisa nyebutin 25 urutan surah Al-Quran. Misal. Jadi mereka tuh sudah harus hafal, sudah tahu saya akan lempar pertanyaan untuk mau minta restoran yang mereka suka misalnya. Atau ke satu tempat yang mereka suka. Mulailah dari Al-Fatihah yang pertama, Al-Baqarah yang kedua, Al-Imran yang ketiga, An-Nisa yang keempat. Mereka jadi hafal. Dan itu kita kasih syarat. Kalau mereka bisa, baru boleh. Kalau enggak. Contoh misalnya, sebutin 25 Nabi dan Rasul. Siapa itu Ulul Azm? Ya. Lalu pimpinan Ulul Azm siapa misalnya? Gitu. Sebutkan nama Khulafaur Rasyidin atau 10 orang sahabat yang masuk surga. Sebutkan nama istri-istri Nabi misalnya. Ada berapa orang dan siapa saja namanya gitu. Ya. Ternyata anak-anak itu tidak beda jauh juga sama ibu-ibu pengajian. Saya pernah tanya gitu, Bu, nama istri Nabi siapa? Ada yang bilang Fatimah. Ya. Ini sudah umur berapa masih tidak tahu nama istri Nabi, ini luar biasa. Fatimah dikatakan istri Nabi ini agak unik gitu ya. Dan kalaupun sebutin yang paling dihafal Khadijah, Aisyah. Yang lain mana udah enggak tahu. Padahal sebenarnya perlu. Dan bukan hanya sekedar menyebut nama, tapi bagaimana kita mempelajari tentang biografinya, kemudian baru kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadikan mereka sebagai idola kita ya, sebagai idola. Ibu nggak bangga kalau misalnya bisa faham tentang kisah Khadijah misalnya radhiyallahu anha, di mana Nabi SAW menyebutkan pada saat beliau sedang duduk bersama Khadijah, kemudian Khadijah pergi ke dalam dapur mau nyiapin makanannya, lalu Jibril datang dan mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu.
Maka kalau dia datang sampaikan salam dari Allah. Jadi bukan lagi salam dari siapa-siapa. Allah langsung mengirim salam, wahyu turun. Dan salam dariku juga. Serta sampaikan karena sikap dia ini menjadi seorang istri yang baik, melayani suaminya dengan baik. Maka dengan itu Allah akan berikan dia istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya gitu ya. Ya itu kita perlu tahu kenapa Khadijah bisa dapat program seperti ini. Ada masalah apa nih? Gitu. Pelajari biografinya, cari tahu tentang dia siapa, beli buku-bukunya, baca artikelnya, dengarin ceramah para ulama tentang masalah itu. Nah itu contoh-contohnya. Kalau ini kita mulai dari poin 1 dulu ya. Tadi poin 1 masalah tafsir. Saya sarankan tadi saya bilang di juz 30 saja ya, surah-surah pendek. Sekarang juga saya lihat sudah banyak penerbit yang terbitin buku. Buku itu sifatnya berwarna untuk anak-anak, juz amma ya. Nah itu sangat bagus tuh ayat Al-Quran dengan terjemahannya. Kemudian yang kedua, Riyadhus Shalihin, ini tentang buku hadis ya, dengan komentar dan keterangan serta pelajaran yang bisa diambil dari tiap-tiap hadis. Dalam hal ini bisa merujuk pada kitab Nuzhat Al-Muttaqin. Ya, ini termasuk juga anjuran untuk berarti selain belajar tafsir juga ada hari belajar hadis ya. Mungkin kalau Riyadhus Shalihin ini rekomendasi beliau cukup besar ya karena ini ribuan hadis ya. Kalau saya sarankan mulai dengan hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis Nawawi ya. Bukunya kecil, buku saku. Ada matan isi hadis sama terjemahannya. Ibu bisa beli mungkin 15 ribuan satu. Ibu baca dulu, setelah ibu sudah mulai tahu ayat hadis dan terjemahannya, kemudian ibu mulailah buat atau dibacakan kepada anak-anak. Bicara hadis. Kemudian yang ketiga, husnul uswa bima sabata anillahi wa rasulihi fi an-niswa. Karya Siddiq Hasan Khan. Ini tentang bahasan tentang masalah wanita ya. Ini ada buku begini ya. Mungkin kalau ibu lihat tergantung kondisi dan keadaan. Kalau masih anak-anak, laki-laki perempuan masih bisa digabung. Dan kita bahas tentang 25 Nabi dan Rasul. Tentang surah-surah pendek dan segala macam. Tapi kalau sudah pindah ke masalah balik. Anak laki-laki balik, anak perempuan balik, sudah beda bahasan mereka. Sudah beda diskusi kita. Sudah beda buku rujukan yang kita kasih ya. Juga bisa ibu buat pertandingan, misalnya di sini sayembara siapa yang bisa menyelesaikan baca buku ini. Di akhir bulan kita akan buatkan pengetesannya, yang juara akan dapat hadiah ini misalnya. Sehingga mereka sibuk untuk mengerjakan dan membaca buku-buku itu. Juga penting untuk diajarkan kepada wanita beberapa persoalan hukum fikih. Misalnya hukum bersuci, haid, hukum sholat dan zakat, puasa dan haji. Jika mereka telah bisa melakukannya, demikian pula hukum makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, sunnah-sunnah fitrah dan para mahram, hukum lagu, gambar dan seterusnya. Artinya perlu kita jelaskan juga kepada mereka tentang hukum-hukum agama. Bisa juga ibu secara khusus ngajarin, ya bisa juga ibu kalau tidak khusus ajarin, per kasus aja. Per kasus apa yang sedang dihadapi depan mata. Kalau itu salah kita ingatkan, kalau itu benar kita ya dukung, ya kita berikan dukungan. Di antara rujukan-rujukan penting dalam masalah-masalah tersebut yaitu fatwa-fatwa para ulama seperti kumpulan fatwa-fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini salah satu ulama di Saudi yang sudah meninggal rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama-ulama lain selain mereka, baik itu berupa buku maupun rekaman kaset. Termasuk dalam kategori jadwal pengajaran wanita dan keluarga adalah dengan mengingatkan mereka untuk mengikuti berbagai ceramah umum yang disampaikan oleh para ulama. Maksudnya biasa memperdengarkan kepada mereka ceramah ya, atau penuntut ilmu yang terpercaya di bidangnya. Ya, sampai sini saya batasi dulu ya, ini tanda koma, nanti kita lanjutkan. Saya tiba-tiba teringat ada satu teman saya, seorang ustadz gitu. Masya Allah retorika beliau dalam ceramah bagus banget gitu ya. Pengaruhnya juga besar sekali. Tapi saya kaget waktu itu dia sempat, saya nggak usah sebutin namanya, beliau sempat mengatakan pada saya tiba-tiba di WA, Ustadz saya mau ketemu, ada yang ingin saya bicarakan. Oh ya silakan, datanglah beliau ke kantor kami. Saya kaget ternyata datang sama timnya, kemudian datang sama istri, sama anaknya, dan anaknya kecil, laki-laki. Dia bilang saya datang khusus memang sebenarnya selain ketemu, juga mau mempertemukan antum sama anak ini. Oh salah itu 5 tahun atau 6 tahun. Oh ya silahkan, saya pikir cuma mau salaman biasa, ternyata tidak, dia bilang. Anak ini punya kisah, dia bilang, cerita khusus.
beberapa mungkin 1 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ingat, beliau bilang saya 1 tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, anak ini sudah mulai minta handphone. Nah lihat teman-temannya minta handphone gitu. Terus saya sama istri bingung, ini gimana nih, anak ini kalau selalu minta handphone, selalu mau pakai handphone ibunya, ya, ini kalau dibiarkan nanti dia tonton sembarangan gitu. Akhirnya kami tidak ada opsi lain kecuali memberikan, karena selalu ada desakan, tapi kita kasih syarat. Boleh pakai handphone, tapi yang ditonton adalah ceramah misalnya. Dibilang gitu, dikasih syarat sama dia. Dan tanpa kami programin, tiba-tiba saja memang ceramah yang dia boleh pilih, itu diantara ceramah-ceramah Ustadz, itu terkena ceramah antum tentang Sirah Nabawi. Ya. Ada ceramah kami tentang Sirah Nabawi, itu ada beberapa puluh episode gitu ya. Mulailah didengar sama dia. Dan sekarang dia bilang ini anak sudah mendengarkan kalau tidak salah 1 tahun full atau lebih gitu ceramah itu dan sudah diselesaikan. Yang uniknya 1 episode itu biasanya saya ceramah serial sahabat serial Nabi ini sekitar 2 sampai 2,5 jam. Kami selesaikan satu judulnya, satu judul. Itu dia bilang bisa dia ulangi sampai 3-4 kali dan dia sudah hafal. Kalau antum mau tes bisa nanya nama-namanya, tahunnya, segala macam gitu. Saya waktu itu subhanallah berpikir ini luar biasa anak ini 5-6 tahun sudah bisa menguasai kajian Sirah Nabawi yang saya pun mungkin waktu umur seperti dia belum belajar itu. Gitu kan. Tapi itu satu hal yang luar biasa. Kadang-kadang gini, di luar prediksi kita Bu ya. Makanya jangan selalu ibu jadikan tolok ukurnya adalah diri kita. Sebagai contoh gini, saya juga pernah diminta untuk menjadi penasihat di satu sekolah sunnah di daerah Depok waktu itu. Saya juga nggak usah sebutin namanya. Datang pengurusnya lalu mengatakan Ustaz bisa nggak jadi penasihat gini-gini. Baiklah, tapi penasihat saya jangan cuma nama ditaruh gitu. Harus betul-betul memang apapun kurikulumnya, apa segala macam dibahasakan supaya saya lepas tanggung jawab hari kiamat. Saya tahu, saya berikan masukan. Kemudian setelah itu, salah satu hal yang mereka tawarin Ustaz, mereka bilang gini, kami mau buat program SD 6 tahun itu. Per 1 tahunnya hafal 5 juz. Jadi kelas 1 SD hafal 5 juz dalam 1 tahun ya. Nanti dipecah-pecah. Kemudian kelas 2 SD hafal 5 juz. Jadi nanti kalau 6 tahun SD hafal 30 juz. Kira-kira berat nggak Ustaz? Saya bilang tidak. Kalau berat itu dijadikan tolok ukur diri antum. Karena antum sendiri memang belum hafal Quran. Maka itu jadi masalah. Tapi memang jangan dipikirkan itu ke anak-anak. Karena potensi mereka ini sangat besar. Ibu kalau nggak padatin anaknya dengan program-program seperti itu, maka dia akan teralihkan ke yang lainnya. Ya, begitu dahsyatnya mereka itu. Pernah satu kali kasus di rumah anak-anak lihat satu cuplikan di handphone istri saya. Terus tiba-tiba mereka saling ngobrol, itu sudah keluar kosakata yang saya pun tidak tahu kosakata itu ya. Terus saya tanya dari mana? Tadi dari cuplikan yang baru ditonton tadi. Begitu cepatnya mereka mencerna dan akhirnya menganggap itu sesuatu yang tidak masalah. Kalau kita nggak tegur ini jadi masalah besar. Karena keluar lantunan-lantunan mungkin lagu-lagu atau hal-hal yang berbahaya. Ke depannya kalau dia bisa tahu maknanya itu kan berbahaya sekali contohnya. Dan segala macam hal. Nah itu hal-hal yang harusnya kita paham. Ya. Jadi ngalihkan kepada agama ini tidak usah terbebani. Dan tidak usah mengatakan belum waktunya. Apa dia mampu atau tidak. Itu jangan batasi dengan diri kita. Ya. Lalu dikatakan jika hal itu memungkinkan ya, saya ulangi, termasuk dalam kategori jadwal pengajaran wanita dan keluarga adalah dengan mengingatkan mereka untuk mengikuti berbagai ceramah umum yang disampaikan oleh para ulama atau penuntut ilmu yang terpercaya di bidangnya. Jika hal itu memungkinkan tentunya. Hal ini untuk lebih banyak memberikan referensi dan sumber pengajaran, juga untuk variasi. Selain itu, jangan pula dilupakan masalah mendengarkan siaran bacaan Al-Quranul Karim serta menaruh perhatian kepadanya. Jadi kalau kita mungkin ibu bisa panggil guru ngaji ke rumah ya, bayar nggak masalah. Mereka belajar tajwid, mereka belajar hafalan ya. Termasuk dalam rangka penyediaan sarana pengajaran adalah mengingatkan anggota keluarga pada hari-hari tertentu agar para wanita menghadiri pameran buku-buku Islam. Tapi dengan memperhatikan syarat-syarat bepergian yang telah diatur oleh agama. Maksudnya tidak ada salahnya Bu, ibu buat program salah satu yang dikunjungi adalah pameran buku, ya bukan hanya selamanya selalu main, ya pameran buku, kemudian mendatangi perpustakaan. Kalau ibu kasih hadiahnya buku, ya. Saya tidak sengaja melihat satu cuplikan waktu itu. Saya lagi mencari beberapa cuplikan di Instagram.
sambil mengetik yang sesuatu yang saya cari, kemudian keluar gitu ya. Ada satu cuplikan rupanya judulnya itu kalau tidak salah pendidikan anak. Ya. Nah itu ada satu ibu sama bapak, dua-duanya lagi sibuk dengan pegang handphone. Ibu sama bapak lagi pegang handphone, anak itu juga pegang handphone, nonton malah, lagi nonton. Terus tiba-tiba mereka mungkin sadar melihat kondisi anak yang lagi nonton dan cuplikan itu mungkin kurang tepat. Maka si ayah ini memberikan isyarat kepada istrinya untuk mereka ubah. Handphone disimpan, masing-masing ambil buku. Ibu ambil buku, ayahnya ambil buku, duduk. Kemudian mereka nggak akan tegur apa-apa anaknya, cuma pegang baca buku. Anak itu balik kiri kanan, lihat ibu ayahnya pegang buku, dia matiin TV-nya, dia pegang ambil buku, dia juga bawa ke depan dia, lalu dia baca juga ikutin orang tuanya. Ya. Contohnya. Nah begitu besar pengaruhnya. Hati-hati ibu kalau salah memberikan contoh dan akhirnya menjadi pola bagi dia, ibu akan tanggung jawab. Kalau ibu benar dalam menyampaikan sebuah pola, akhirnya menjadi amal soleh buat kita tentunya. Allahu a'lam. Itu dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.